Pertandingan uji coba kedua antara Timnas Indonesia U22 melawan Timnas Mali U22 akan disiarkan langsung malam ini, Selasa, 18 November 2025, pukul 20 WIB dari Stadion Pakansari, dan akan disiarkan live di Indosiar. Laga ini menjadi kesempatan bagi Garuda Muda untuk bangkit setelah kalah 0-3 di pertemuan pertama. Pelatih Mali U22, Fousseni Diawara, menegaskan timnya tidak akan meremehkan Indonesia U22, yang ia nilai sebagai tim bagus namun memulai laga pertama dengan kurang baik. Diawara juga menyebut uji coba melawan tim Asia seperti Indonesia adalah pengalaman baru bagi Mali U22. Uji coba ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U22 menghadapi SEA Games 2025 di Thailand, di mana mereka tergabung di grup C. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, enggan mengomentari rumor bahwa ia digadang-gadang menjadi kandidat pelatih Timnas Indonesia yang saat ini sedang dicari PSSI setelah kepergian Patrick Kluivert. Hodak meminta publik untuk bertanya langsung kepada PSSI mengenai keputusan tersebut. Secara terpisah, manajemen Persib Bandung, melalui Head of Communication Adi Pratama, telah membantah rumor tersebut, memastikan bahwa tidak ada komunikasi antara Hodak dan PSSI, dan menegaskan Hodak akan tetap menahkodai Persib. Bek Persib, Frans Putros, juga menyatakan tidak terpengaruh oleh rumor dan memuji Bojan Hodak sebagai figur pelatih yang sangat penting dan berpengaruh besar bagi performa tim Maung Bandung. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memberikan kepastian mengenai status pemain Abroad jelang SEA Games 2025. Kabar baik datang dari Marcelino Ferdinand, AS Trenčín, Slovakia, yang dipastikan bisa memperkuat Timnas Indonesia U22. Sumarji mengonfirmasi bahwa koordinasi dengan klub Marcelino berjalan positif, dan pemain berusia 21 tahun itu dijadwalkan berangkat dari klub pada akhir November 2025, kemungkinan langsung bertemu tim di Thailand yang dijadwalkan berangkat pada 27 November 2025. Selain itu, PSSI tengah berjuang untuk mendatangkan dua pemain keturunan lainnya. Adrian Wibowo, Los Angeles FC Love, AS, telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Timnas U22. Namun, PSSI harus melobi Direktur Teknik LAF, Neil S1MC High Pronunciation Guinness, agar Adrian diizinkan dilepas dan bisa bergabung pada akhir November atau awal Desember 2025. Tim Gepens, FC Emmen, Belanda, secara prinsip sudah diizinkan oleh klubnya untuk bergabung. Namun, kepastian keberangkatan tim masih tergantung pada pemulihan cederanya. Sumarji berharap kondisi tim Gepens segera membaik agar bisa berangkat tanpa keraguan. Dua pertandingan uji coba dan training camp yang terus bergulir ini merupakan bagian dari persiapan vital Garuda Muda menjelang dimulainya cabang olahraga sepak bola SEA Games 2025 pada 3 Desember 2025 di Thailand. Dua pemain Timnas Indonesia, Tom Haye dan Shane Patinama, dijatuhi sanksi FIFA berupa larangan tampil dalam 4 pertandingan internasional dan denda sebesar 5.000 franc Swiss, sekitar 103 juta rupiah, per orang. Total denda 206 juta rupiah. Sanksi ini adalah buntut dari perilaku tidak sportif usai pertandingan melawan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026, 11 Oktober 2025, di mana keduanya menerima kartu merah. Ketua BTN, Sumarji, yang juga diusir dalam laga tersebut dan kemungkinan akan menghadapi sidang Komdis FIFA, menyatakan bahwa PSSI hanya bisa menerima keputusan tersebut. Ia menegaskan sanksi dari Komdis FIFA bersifat mengikat dan final, sehingga tidak ada opsi banding atau perlawanan hukum yang dapat dilakukan. Kedua pemain dipastikan absen dalam agenda Timnas pada Maret dan Juni 2026. Persiapan Timnas Indonesia U22 di bawah asuhan pelatih Indra Syafri menuju SEA Games 2025 belum menunjukkan hasil yang positif. Dalam 3 pertandingan uji coba yang telah dilakoni, Timnas U22 belum pernah meraih kemenangan. Catatan buruk ini diperparah dengan kekalahan telat terbaru 0-3 dari Mali U22. Secara statistik, tim ini menghadapi masalah serius di 2 lini. Serangan, lini depan dinilai masih lemah karena hanya mampu mencetak 2 gol saja, bahkan setelah diperkuat pemain naturalisasi. Pertahanan, gawang Garuda Muda selalu kebobolan dalam setiap uji coba, dengan total kemasukan 6 gol. Skuad Garuda Muda kini hanya menyisakan 1 pertandingan uji coba terakhir untuk segera membenahi ketajaman dan pertahanan sebelum terjun di ajang SEA Games 2025. Ivar Jenner, FC Utrecht, Belanda,
Dikabarkan telah mendapatkan izin klubnya untuk memperkuat timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025, 3 hingga 18 Desember, meskipun ajang ini tidak masuk kalender FIFA. Ketua BTN, Sumarji, memastikan bahwa semua pemain diaspora yang mengikuti TC, termasuk Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, dan Dion Marks yang berkarier di Belanda, sudah mendapat lampu hijau dari klub masing-masing. Timnas U22, yang berstatus juara bertahan dan ditargetkan mempertahankan medali emas, dinilai memiliki peluang besar untuk sukses di SEA Games 2025. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, yang bermain di Italia, saat ini di Sassuolo, secara mengejutkan mengaku lebih menyukai makanan Indonesia dibandingkan kuliner Italia. Menurut Idzes, makanan Indonesia adalah yang terbaik di dunia, dengan Italia berada di urutan kedua. Makanan favoritnya adalah nasi goreng dan sate ayam, lengkap dengan saus kacang, serta tambahan gado-gado. Kecintaan Idzes pada kuliner Indonesia ini berasal dari pengaruh neneknya dari pihak ibu yang gemar memasak hidangan khas Indonesia sejak ia kecil. Striker naturalisasi Timnas Indonesia U22, Mauro Zijlstra, anggota klub Eredivisie Volendam, disoroti oleh pengamat sepak bola Tommy Welly, Bung Towel, menjelang SEA Games 2025. Meskipun memiliki potensi, postur, dan pengalaman di lingkungan sepak bola Belanda, Zijlstra dinilai kurang meledak dan tidak memiliki daya ledak atau eksplosivitas yang cukup sebagai ujung tombak. Bung Towel mengakui positioning Zijlstra sebagai striker bagus, namun kurangnya sprint dan eksplosivitas membuatnya flat saja. Penampilan Zijlstra, yang menjadi starter saat Timnas U22 kalah 0-3 dari Mali U22, menunjukkan ia membutuhkan lebih banyak jam terbang untuk menjadi striker andalan Timnas Indonesia. Denny Lanzaat, mantan asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, resmi mendapatkan pekerjaan baru di Ajax Amsterdam sebagai asisten pelatih sementara Fred Grim, hanya sebulan setelah diberhentikan dari skuad Garuda. Lanzaat, yang berpisah dengan Timnas Indonesia setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026, sebelumnya pernah bekerja bersama Grim di Willem II. Penunjukan Lanzaat di Ajax bersifat sementara karena klub tersebut masih mencari direktur teknik dan pelatih kepala baru. Menariknya, Lanzaat sebelumnya pernah menolak tawaran Ajax pada Juni lalu karena masih berambisi meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia.